Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rahmanur-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembagian hadis yang keempat dan kelima karena satu nadom. Al-Qismur Rabi'u tawi bagian kang kaping papat, wal khamisu lan bagian kang kaping limo, iku al-hadisul marfu'u aran hadis marfu', wal maqtu'u lan aran hadis maqtu'. Wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Wa ma utawi hadis udifa kang den sandaraken apa emma den sandaraken lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al marfu'u aran hadis marfu'. Lawama utawi hadis ay wama undifa, wama utawi hadis kang den sandaraken litabiin maring tabiin, wa utawi ma udifa litabiin iku al maktu'u aran hadis maktu'. Di satu nandom ini menerangkan dua macam hadis. Yang pertama dinamakan hadis marfu' dan yang kedua dinamakan hadis maktu'. Lalu apa yang dinamakan hadis marfu'? Ma udhifa lin nabiyyi, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya yaitu dinamakan hadis maktu'. Lalu apa yang dinamakan hadis maktu'? Yaitu malitabi'in. Cuman simpel ya nandomnya. Wa malitabi'in itu menjadi definisi dari hadis maktu', yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Anak-anakku kelas 8 MTSN UTBS Kudus yang berbahagia, satu nadom ini, pada bait ini penulis menjelaskan dua istilah hadis yang hanya terkait dengan matan. Dulu di awal pertemuan sudah saya sampaikan bahwa materi mustalah hadis itu membicarakan yang pertama yang kaitannya dengan matan saja, yang kedua yang kaitannya dengan sanad saja, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan keduanya, baik dengan matan maupun sanad. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas di antara hadis yang terkait dengan matan saja, yaitu hadis marfu' dan maktu'. Di antara bukan hanya dua saja. Nanti ada yang lain. Khabar dari sisi kepada siapa ia disandarkan memiliki beberapa kondisi. Yang pertama, apabila khabar itu disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan hadis marfu'. Sawa'un idhafah sahabi
au ghairihi walau minna al-ana. Baik penyandaran, disandaran kepada Nabi tadi yang menyandarkan itu seorang sahabat atau lainnya sahabat, bahkan dari kita. Wasawa'un ittasala isnaduhu amla. Baik sanadnya bertemu maupun tidak. Jadi kita tanpa memandang sanadnya. Di hadis yang keempat ini hanya memandang, keempat dan kelima ini hanya memandang matanya saja. Tanpa memandang apakah sanadnya itu bertemu atau tidak, tanpa memandang itu. Pokoknya ada matan hadis yang disandarkan kepada Nabi atau kepada Rasulullah SAW, maka namanya adalah hadis marfu, tanpa memandang apakah sanadnya bertemu atau tidak. Dari sini satu hadis sebagai contoh dari hadis marfu itu juga bisa nanti memasukkan hadis yang lain. Bisa memasukkan yang marfu, yang mursal. Di samping marfu juga bisa mutasil. Bahkan di samping marfu juga mungqati', mu'dhal, mu'allaq dan lain sebagainya. Itu hadis yang keempat ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa khobar bila disandarkan kepada Nabi maka dinamakan hadis marfu. Sedangkan yang kedua, apabila khobar itu disandarkan kepada sahabat, ini mestinya nadhamnya itu di pembagian hadis yang ke-15. Jadi masih jauh, sekarang baru 5, tapi ternyata khobar yang disandarkan kepada sahabat dinamakan hadis mauquf. Itu nanti akan diterangkan pada pembagian hadis yang nomor 15. Tapi sudah saya singgung karena ada khobar yang disandarkan kepada Nabi berarti marfu. Di bawahnya Nabi, generasi setelah Nabi berarti ada khobar yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Setelah generasi sahabat ada generasi namanya tabi'in. Khobar yang disandarkan kepada tabi'in adalah dinamakan hadis maqtu'. Istilah-istilah ini hanya berkaitan dengan soal penisbatan matanya saja, tanpa memandang sanadnya tadi. Terlepas dari kondisi sanadnya, apakah muttasil, bersambung, mulai mukharij dari gurunya, dari tiba'ut tabi'in, dari gurunya tabi'in, tabi'in dari gurunya tabi'in dari gurunya sahabat dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memandang itu, maka hadis marfu bisa juga mursal, munqati', mu'allaq dan lain sebagainya. Atau bahkan hadis marfu itu juga di samping marfu juga sahih, hasan, bahkan juga bisa dhaif. Hadis marfu seperti hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala, hadatsana Abdullah bin Idris, hadatsani Abi an Jaddi an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. P-nya itu di sini karena fontnya berbeda dengan laptop saya. P-nya itu simbol sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya singkat P. Ternyata di sini simbol sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi P. Ya simbol, pakai simbol. Ada simbol sallallahu alaihi wasallam, ada simbol radhiyallahu anhu. Tulisannya ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ternyata berubah jadi satu huruf, yaitu P. Mohon maaf itu. An aksari ma yudkhilun nasa al jannata, yaitu pernah Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab taqwallahi wa husnul khuluqi, yaitu takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi,
wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasa andara faqala al-famu wal farju. Rasul ditanya lagi, yaitu tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kalau tadi ke dalam surga, sekarang ke dalam neraka. Faqala, maka Rasul menjawab, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Itu gara-gara mulut banyak terjadi pertengkaran, permusuhan, bahkan pembunuhan, dan juga kemaluan. Farji, alat kelamin itu juga bisa menyebabkan, kalau tidak bisa menjaganya, bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Makanya disebut untuk bahasa Indonesia kan alat vital, sangat vital, ya hati-hati di dalam menggunakannya. Jangan sembarangan ditaruh di sembarang tempat. Karena kalau sembarang tempat tidak sesuai syariat, maka bisa menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Ini contoh hadis marfu lah. Tapi mestinya saya tidak membahas artinya ya. Artinya itu nanti pelajaran hadis. Kok bisa dikatakan marfu? Karena Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah di situ mengatakan su'ila Rasulullah, Rasul ditanya an aksari ma yudkhilun nasa, kemudian yudkhilun nasa al jannata faqala, Rasul bersabda, Rasul menjawab. Ini berarti kan berupa marfu dari segi kauli. Jadi kalau kita bahas lagi, kita lebarkan keluar dari nadom, marfu itu ada marfu kauli. Jadi hadis sendiri kan ada berupa sabda Nabi, ada nanti berupa fi'li, berupa pekerjaan, tingkah laku dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa nanti marfu'nya itu berupa takriri, penetapan dari Rasul, juga bisa berupa sifat. Rasul dalam keadaannya itu sifatnya bagaimana. Nah, ini bisa nanti menjadi contoh dari hadis marfu. Ya, yang saya contohkan di sini adalah cuma satu, yaitu marfu dari segi kauli, karena waktunya ya. Nanti kalau mungkin bisa ditanyakan yang fi'li bagaimana, nanti yang takriri bagaimana dan lain sebagainya, atau bahkan yang berupa sifat itu. Hadis maktu seperti, kemudian hadis yang kelima yaitu hadis maktu. Contohnya adalah seperti ada seorang tabi'in bercerita tentang apa yang dilakukan seorang tabi'in. Contohnya adalah Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab, karena Sa'id ibnul Musayyab yazuru qubur walidayhi kulla jum'atin. Jadi seorang tabi'in mengatakan menceritakan tentang seorang tabi'in, yaitu Sa'id ibnul Musayyab, berziarah ke kuburan kedua orang tuanya pada setiap hari Jumat. Ini menceritakan tentang Sa'id ibnul Musayyab, sedangkan Sa'id ibnul Musayyab adalah bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'in. Maka di dalam ilmu mustalah hadis dikatakan masuk hadis maktu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Mungkin itu pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan atau kurang paham, nanti bisa saya ulangi lagi. Demikian telah disampaikan atau dijelaskan beberapa tentang hadis. Tadi ada hadis marfu dan hadis maktu. Ini waktunya, untuk waktu ini kurang, ada waktu 5 menit. Ini mungkin dari beberapa siswa yang saat ini mengikuti daring, ada yang kurang jelas atau kurang paham tentang keterangan tadi, bisa bertanya lewat chat. Oke, saya persilahkan.
Sudah? Apabila ini tidak ada, ini karena ini masih ada waktu Pak, ada waktu 4 menit, mungkin ada yang disampaikan untuk Pak Abdurrahman sedikit, dan nanti setelah itu bisa diakhiri untuk pertemuan atau sesi yang pertama ini. Terima kasih. Intinya materi kali ini adalah kita membahas tentang matan hadis. Nah, matan hadis kalau disandarkan dari siapa? Dari Rasulullah, baik berupa ucapan, berupa fi'li, berupa takriri, penetapan dari Rasulullah, itu maka dinamakan hadis marfu. Dari matan ini dari siapa? Dari Rasulullah, maka dinamakan marfu. Sedangkan kalau ada matan hadis, itu disandarkan, mestinya ini bukan termasuk hadis lagi karena dari tabi'in. Tapi dalam ilmu mustalah dibahas, ya supaya mengetahui kalau yang mengatakan itu, mengatakan atau yang melakukan perbuatan itu tabi'in, ini dinamakan hadis maktu. Apa maktu bedanya dengan mungkotek? Nanti ada hadis mungkotek, itu mungkin nanti bisa diangan-angan sendiri untuk anak. Sekarang yang saya sampaikan adalah maktu dulu, mungkotek itu apa? Nanti saja pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang maktu adalah kalau ada matan hadis disandarkan pada tabi'in. Baik itu berupa kauli, ucapan, berupa fi'li, atau bahkan berupa takriri. Sekalipun ini mestinya bukan termasuk hadis. Tapi dalam ilmu mustalah hadis tetap dinamakan hadis, cuman hadisnya termasuk hadis maktu. Nah, di antara Rasulullah sama tabi'in ada generasi sahabat. Cuman ini tidak dibahas di sini. Nanti pada pembagian hadis yang ke-15, yaitu dinamakan hadis mauquf. Mungkin itu saja. Ini ada satu penanya Pak, dari Muhammad Afrizal Maulana, kelas 8G. Nah, pertanyaannya, belajar secara online niku sanate nyambung napa mboten? Enggak, Pak. Ya nyambung wong jenengan nggih, ngertos kula. Nggih, nyambung, sanad bisa nyambung ini karena langsung sekalipun tidak bertatap muka langsung, tapi kan videonya, cara menyampaikannya bisa didengar langsung. Ya, dianggap nyambung enggak apa-apa. Beda kalau ngaji Quran kan harus mengetahui ya, harus mengetahui gerak-gerak mulutnya, lidahnya, ini mahronnya pas atau tidak, yaitu harus berhadapan langsung. Ini kan saya menyampaikan, terus saya tidak melihat satu persatu pada anak-anak. Nyambung, jangan khawatir, sanadnya nyambung. Nanti kalau hatam insya Allah saya beri sanad, saya punya sanad dari ilmu mustalah hadis. Bahkan sanad hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain saya juga punya. Insya Allah tapi. Tapi kalau anak hafal. Oke, demikian untuk sesi yang pertama ini. Jadi tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Bapak Abdurrahman.